Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bismoyo dari Moyo Guppy Farm, Jakarta. Untuk jenis yang sangat populer untuk guppy sebenarnya tidak terpaku di satu jenis saja sebenarnya. Untuk beberapa bulan ini justru lebih banyak orang itu ke jenis-jenis yang sebenarnya di awal tidak populer seperti any other tile itu. Kalau biasanya kita sebut AOT, itu sangat banyak diminati karena beberapa tren di beberapa bulan ini masyarakat lebih suka untuk membuat aquascape. Nah, ikan guppy jenis AOT ini yang pas untuk digunakan sebagai salah satu jenis yang bisa mereka pelihara di aquascape mereka gitu. Misalkan kalau di Moyo Guppy Farm kita punya salah satu jenis yang sangat diminati, yaitu jenis Japan Blue Double Swordtail, di mana warnanya itu adalah perpaduan warna kuning dengan warna biru. Dan juga yang membuat dia unik adalah ekornya seperti dua bilah pedang di belakangnya. Nah, mengapa ini menjadi sangat disukai? Karena yang pertama mungkin persepsi mereka adalah ikan ini sangat imut gitu ya, karena warnanya kuning dan biru gitu. Dan juga di jenis-jenis berikutnya juga ada seperti jenis warna solid, seperti kalau yang di jenis albino kita mengenalnya AFR atau albino full red. Kalau misalkan yang di jenis non albino biasanya kita sebut ada yang seperti black Moscow, itu warnanya hitam pekat, hitam semua gitu ya. Terus juga ada blue Moscow, warnanya biru gitu dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa jenis-jenis yang mungkin sangat populer di masyarakat. Terus ada juga salah satu yang mungkin tidak populer namun saya pribadi itu sangat suka, yaitu jenis-jenis yang ekor-ekor pendek gitu ya. Artinya ekornya tidak berpola seperti jenis-jenis pada umumnya. Kalau guppy misalkan seperti ekor yang delta gitu, atau ekor-ekor yang sangat lebar gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu atau salah dua jenis-jenis yang sangat populer di Indonesia gitu. Oke, untuk harga sendiri sebenarnya relatif ya, tergantung dengan kualitas dan juga jenisnya. Kadang ada jenis yang langka itu memang sampai saat ini tergolong mahal, ataupun ada yang sebenarnya cukup populer dan cukup banyak di pasaran, namun dalam segi kualitasnya itu bisa melebihi dari kualitas-kualitas yang ada di pada umumnya gitu ya. Kalau di Moyo Guppy sendiri untuk harga terendah kita biasanya di harga 30.000. Itu untuk harga-harga dari segala jenis pada grade B. Grade B ini saya kategorikan di mana dari segi bentuk tubuh, dari segi pattern, warna itu tidak terlalu bagus kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya kategorikan itu grade B, dan biasanya untuk grade B ini sendiri itu saya fokuskan untuk dijual untuk bagi mereka yang hanya memelihara. Jadi mereka yang baru awal-awal ingin memelihara guppy, biasanya saya rekomendasiin untuk memelihara yang grade B dulu nih, sebelum mereka bisa merawat di grade yang di atasnya ataupun grade contest gitu ya. Dan untuk yang paling mahal sendiri, saya pernah menjual di harga 350.000. Itu jenis Yellow Tiger King Cobra atau YTKC, di mana memang pada saat itu jenis ini masih sangat langka dan juga banyak diminati karena coraknya yang indah. Namun untuk saat ini yang paling mahal di Moyo Guppy adalah jenis Yellow Cobra pada grade kontes, di mana grade kontes ini memang dipersiapkan untuk ikan-ikan yang memang dikonteskan itu ya, atau siap unjuk gigi di depan publik seperti itu. Mungkin untuk range harganya bisa sampai 200 sampai dengan 400.000 gitu. Untuk kriteria secara umum mungkin dari yang pertama adalah keaslian ya, artinya ikan ini dari jenis apa gitu. Biasanya kalau dalam kontes itu akan dibagi per kelasnya. Ada yang kelas albino, ada yang kelas solid, ada yang kelas pattern, ada juga yang kelas metalhead. Nah, jadi itu nanti akan dibagi per kelasnya, apakah dia termasuk di jenis apa gitu ya.
Terus yang kedua adalah dari segi sudah jelas adalah form atau bentuk tubuhnya. Biasanya kalau ekor lebar itu adalah ekor bagian belakangnya untuk yang ekor lebar itu bersudut 90 derajat. Artinya 90 derajat ini merepresentasikan kesempurnaan dari ikan itu, dari ekornya gitu ya. Dan untuk membentuk itu sangat susah. Biasanya dalam satu kali melahirkan, biasanya hanya jadi satu yang sempurna itu biasanya cuma 1 atau 2 ekor saja. Yang lainnya mungkin tidak jadi, biasanya ekornya berbentuk love atau berbentuk tidak sempurna gitu ya. Jadi untuk membentuk ekor itu sangat sulit. Terus yang ketiga ada warna. Wah, warna ini juga tergantung pada perawatan juga genetiknya. Biasanya kalau warna masih bisa kita push oleh pakannya. Nah, biasanya kalau di Moyo Guppy Farm kita nge-pushnya dengan Artemia dan juga cacing sutra. Karena dengan 2 pakan ini mungkin terbukti ya dari 2 tahun kita berdiri itu mampu untuk mengembangkan warna yang maksimal untuk ikan guppy. Oke, biasanya kalau di Moyo Guppy Farm, ketika ingin mengikuti kontes, kita sediakan tempat khusus, itu udah pasti. Karena kalau dia bercampur baur dengan ikan lain, itu akan berisiko terhadap kesempurnaan dari badannya. Mungkin dia bertengkar, atau mungkin dia juga stres gitu ya, karena digangguin terus oleh temennya, itu biasanya terjadi. Dan kami juga sering mengalami hal tersebut, di mana ketika kita sudah menemukan ikan yang seharusnya bisa kontes, tahu-tahu ikan itu masih berbaur, ternyata H-1 ekornya sobek, H-2 kena kena gigit, akhirnya kena penyakit gitu ya, seperti jamur dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi tujuan mengapa ikan itu perlu disendirikan gitu ya. Terus yang kedua adalah yang pasti kualitas air. Nah, di sini kalau di Moyo Guppy kami sudah menerapkan yang namanya RIS, jadi recirculation system. Jadi air itu akan terus berjalan dan terus berfiltrasi, di mana kualitas air ini akan terus terjaga dengan proses ini gitu ya. Karena kami juga pernah mencoba beberapa metode, dan akhirnya pada tahun kedua ini masuk ke tahun ketiga ini kami menemukan metode yang sebenarnya sangat cocok untuk saya pribadi pakai gitu ya, yaitu RIS ini gitu. Dan mudah-mudahan sampai dengan nantinya kami tetap menggunakan metode ini gitu. Dan terkhusus untuk bagi kalian yang mungkin belum bisa menerapkan metode ini atau RIS ini, kalian cukup untuk menjaga kualitas air dengan mengganti air 10 atau mungkin 20% setiap 3 hari gitu. Karena ini menghindari adalah penumpukan amoniak di dalam air yang tempat guppy kalian berada gitu ya. Jadi mengantisipasi ada penumpukan amonia-amonia yang ada di akuarium. Baik, terima kasih bagi Sobat Agro yang sudah menyaksikan video ini, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ataupun seluruh yang ada di video ini menjadi manfaat dan juga menjadi inspirasi buat kalian semua. Terkhusus bagi kalian yang ingin mencoba hal baru seperti memelihara ikan guppy, tips-tips yang barusan kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.